masih halus ya, tanda tanya. Tetapi kalau ditanyakan pada Roy Suryo mengakui bahwa memang akun Fufu Fafa identik dengan akun Chili_Pari yang memang milik Gibran Rakabuming, dan juga Ainun Najib mengatakan demikian ya, identik dengan Chili Pari. Bermedia sosial itu harus bijak. Anda mungkin tidak menyangka suatu saat akan menjadi wakil presiden, tidak menyangka menjadi wali kota, tidak menyangka jadi menteri dan lain sebagainya, tidak menyangka menjadi calon gubernur DKI, seperti orang nyepil Ridwan Kamil dan kemudian juga Pramono Anung ya, bagaimana mereka mencuitkan hal-hal yang buruk, sesungguhnya tidak pantas ya dicuitkan untuk pejabat publik. Ridwan Kamil menghina Jakarta, kemudian Pramono Anung cerita tentang perempuan ya. Tapi intinya adalah, yang ingin saya katakan adalah ya memang Anda harus bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, soal akun Fufu Fafa ya, yang diisukan sebagai milik seseorang pastinya, dan seseorang tersebut bernama Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo alias putra Presiden Jokowi, yang juga terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan Presiden-elek Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu atau belakangan ini, Sobat Era sekalian, akun Fufu Fafa ramai diberitakan karena konten-kontennya yang menghina Prabowo dan keluarganya. Bilang macam-macam ya, homola dan lain sebagainya. Dan Sobat Era sekalian, orang kemudian penasaran untuk membongkar lebih jauh akun ini. Dan ini ada lagi berita ya, yang merupakan titik terang bahwa akun itu memang dimiliki oleh Gibran ya. Perantaranya adalah Andi Arief yang dulu masih di kolam yang berbeda. Kalau sekarang sudah di kolam yang sama. Seperti Habibur Rahman ya, yang menghayati betul ketika menjadi oposisi dan menghayati betul ketika menjadi bagian dari kekuasaan. Menjadi oposisi sangat vokal, menjadi bagian kekuasaan, jadi vokal juga untuk memprotek. Sobat sekalian, ini ada berita mengenai akun Fufu Fafa tersebut ya. Ini diberitakan oleh solobalapan jawapos.com. Judulnya terima kasih Andi Arief. Kenapa Andi Arief harus berterima kasih atau berterima kasih pada Andi Arief? Nanti kita akan lihat ya. Terima kasih Andi Arief, akun Fufu Fafa akui dirinya benar Gibran Rakabuming anak Jokowi, tanda tanya. Bukti ini jadi kuncinya ya, dia masih halus ya, tanda tanya. Tetapi kalau ditanyakan pada Roy Suryo mengakui bahwa memang akun Fufu Fafa identik dengan akun Chili_Pari yang memang milik Gibran Rakabuming, dan juga Ainun Najib mengatakan demikian ya, identik dengan Chili Pari. Nah sekarang ada temuan baru, tanya jawab atau tangkapan layar akun ini dengan Andi Arief ya, Andi Arief. Kita bacakan ya, solobalapan.com.
Misteri di balik sosok akun Fufu Fafa yang diduga merupakan milik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum terungkap. Diketahui sebelumnya akun Fufu Fafa yang sebelumnya diduga milik Gibran Rakabuming memuat konten hujatan kepada Prabowo Subianto. Jika terbukti kalau akun Fufu Fafa memang milik Gibran Rakabuming, maka anak Jokowi itu bak menjilat ludahnya sendiri, lantaran kini dirinya bakal mendampingi sosok yang dulunya jadi bahan hinaannya di media sosial Kaskus. Oke. Sejumlah bukti cocok logi bermunculan yang kemudian dikaitkan dengan kepemilikan Gibran Rakabuming di akun Fufu Fafa. Namun kini bukti soal sosok Gibran Rakabuming yang berada di balik akun Fufu Fafa semakin kuat. Fufu Fafa. Bukti baru mengenai akun Fufu Fafa tampaknya tak bisa lagi terelakkan. Dalam unggahan yang dibagikan akun X Kafir Radikalis dikutip pada Minggu, mulanya muncul unggahan dengan narasi Andi Arief, Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Unggahan tersebut muncul ketika isu miring soal dugaan cuci uang sistematis yang melibatkan nama Jokowi muncul pada Juni 2014 lalu. Unggahan tersebut lantas dibalas oleh akun Kaskus Fufu Fafa yang sebelumnya santer disebut sebagai milik Gibran Rakabuming. Dalam balasannya akun Fufu Fafa menulis begini, sini lo maksudnya anjing ya, tetapi pakai bintang. Gue nggak ngumpet ya. Saya ya bintang ini karena penulis beritanya atau memang dari sononya, dari akunnya ya. Gue nggak ngumpet. Sini gue ladenin ya, luar biasa. Balasan akun Fufu Fafa ini itu bak mengkonfirmasi bahwa sosok di balik akun tersebut adalah anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming. Breaking news final. Ya, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi apa ya istilahnya, orang terus spill apa yang diucapkan, apa yang dituliskan akun Fufu Fafa, yang kemudian makin mengkonfirmasikan bahwa itu adalah akun milik Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini bukti tambahan setelah sebelumnya Roy Suryo dan Ainun Najib mengatakan bahwa itu akun yang identik dengan Chili Pari, dan akun Chili Pari itu adalah akun yang memang resmi diakui sebagai Gibran Rakabuming. Nah sekarang ada bukti tambahan. Jadi saudara sekalian, saya sih sebenarnya ingin memberikan pembelajaran kepada kita semua ya, bahwa bermedia sosial itu harus bijak. Anda mungkin tidak menyangka suatu saat akan menjadi wakil presiden, tidak menyangka menjadi wali kota, tidak menyangka jadi menteri dan lain sebagainya, tidak menyangka menjadi calon gubernur DKI. Seperti orang nyepil Ridwan Kamil dan kemudian juga Pramono Anung ya, bagaimana mereka mencuitkan hal-hal yang buruk sesungguhnya tidak pantas ya dicuitkan untuk pejabat publik. Ridwan Kamil menghina Jakarta, kemudian Pramono Anung cerita tentang perempuan ya. Tapi intinya adalah yang ingin saya katakan adalah ya memang Anda harus bijak. Kemarin-kemarin saya lihat lagi postingan saya di Twitter atau X saya yang sekarang dikuasai oleh orang lain. Saya tetap bisa ngepost, tetapi saya tidak bisa menguasai akun itu lagi. Fortunately atau unfortunately, dia tidak ngepost yang baru juga. Jadi kalau saya ada post yang baru, tentu saya harus katakan itu bukan postan saya, atau saya akan hapus. Tapi sebelumnya saya yang meninggalkan akun itu karena sudah 450.000 subscribernya, sekarang 452. Dan walaupun saya tidak lagi menuliskan sesuatu, paling tidak bisa saya gunakan untuk ngepost video-video terbaru dari RH Channel. Jadi saudara sekalian, saya ngecek satu-satu apa sih yang saya tweetkan di masa lalu itu. Alhamdulillah, tweetnya itu nggak ada yang aneh. Tweetnya itu konsep berpikir saya yang bisa pro dan kontra memandang suatu hal. Ya mungkin Anda suka atau tidak itu soal lain. Yang penting adalah bukan tweet yang seperti tadi anjing dan lain sebagainya. Atau ada juga
Fufu Fafa bilang bagaimana bilang Habibur Rahman mukanya jelek dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, itu dulu ketika mereka sedang berbeda di kolam. Tapi sekarang setelah mereka masuk di kolam yang sama, ya kita tidak tahu bagaimana mereka merekonsiliasi ini semua ya. Makanya ketika bercanda di Deddy Corbuzier ya, di Close the Door atau Somasi, saya mengatakan ketika postingan masa lalu itu di spill kembali, saya mengatakan makanya jadi orang jangan tidak pede. Maksudnya apa? Ya mungkin Anda tidak pernah menyangka kalau Anda menjadi orang penting suatu saat. Yang tweetnya, statementnya di masa lalu itu dibuka kembali ke publik. Makanya jangan buat statement yang aneh-aneh. Apalagi statement yang sampai menghina orang lain. Ya. Tapi kalau statement itu pendapat, dulu Anda berpendapat A dan sekarang B, ya itu masih dalam batas kewajaran toleransi. Karena ya biasalah kalau misalnya ada fakta baru, ya seorang ilmuwan bisa saja berubah. Atau ada informasi baru, ya bisa jadi kita berubah. Yang jelas adalah perubahan itu kita bisa jelaskan secara baik. Tetapi sekali lagi, baik-baiklah bermedia sosial ya. Nah sekarang pertanyaannya kepada kalau memang akun Fufu Fafa itu adalah akun Gibran Raka Buming Raka, bagaimana? Apakah kemudian dia bisa tidak dilantik sebagai presiden? Kalau saya mengatakan dia harus dilantik sebagai wakil presiden, ya, bukan presiden, demi konstitusi, ya, atas nama konstitusi dia harus dilantik sebagai wakil presiden. Karena semua proses sudah dilalui, termasuk juga sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oke, itu satu. Yang kedua adalah tetapi setelah dilantik itu bukan berarti dia bebas dari impeachment, bebas dari proses pemakzulan kalau seandainya, saya katakan kemarin ya, 1 dari 3 ini dijalankan. Kita tahu bahwa syarat impeachment itu ada 3 kategori, 3 golongan. 1 melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, tindak korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Orang mengatakan syaratnya ini harus syarat konstitusional, tapi kalau syarat itu misalnya terkait dengan ijazah, saya kira cukup alasan untuk mengatakan dia tidak memenuhi syarat ya. Karena itu syarat administratif yang harusnya dipenuhi. Kalau tidak ada syarat itu ya harusnya batal. Tapi karena sudah kadung melalui proses yang macam-macam, maka pembatalan itu bisa dilakukan melalui proses politik impeachment, yaitu bagaimana kemudian ini dipersoalkan. Jadi saudara sekalian, kalau terbukti bahwa akun Fufu Fafa itu memang milik Gibran Raka Buming Raka, maka menurut saya setelah dia dilantik, dia bisa dikategorikan melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah, loh, perbuatan tercelanya itu kan ketika dia belum menjadi wakil presiden. Ini menjadi wilayah perdebatan, ya. Bagaimanapun itu adalah perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah apakah itu akan dikapitalisasi sebagai sebuah impeachment? Menurut saya tergantung konstelasi politiknya. Tetapi jangan lupa kita mencari manusia-manusia dengan kualitas nomor 1 dan nomor 2. Kualitas nomor 1 Prabowo, kualitas nomor 2 Gibran Raka Buming. Yang lainnya kualitas nomor sekian, ya kan? Nah, karena itulah tidak boleh sembarangan. Kalaupun dia kemudian pernah nge-tweet yang aneh-aneh menghina orang dan lain sebagainya, justru itu menunjukkan bahwa dia bukan calon pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang baik. Jadi tergantung konstelasi politiknya juga sobat era sekalian ya. Nah yang kedua apa yang harus dilihat adalah kemungkinan yang dikatakan Rocky Gerung. Rocky Gerung kan mengatakan bahwa Saban Sabtu Gibran Raka Buming Raka menerima setoran dari para menteri. You korupsi kata Rocky Gerung. Menirukan ucapannya pada waktu itu bertemu Gibran. Hal tersebut sudah terbuka ke publik. Rocky Gerung sendiri yang mengatakannya, entah keceplosan entah tidak. Maka itu juga bisa menjadi jalan impeachment terhadap Gibran kalau kemudian bisa dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi. Maka pertanyaannya, lagi-lagi itu kan ketika dia belum menjadi presiden. Benar,
tetapi tidak ada wakil presiden yang bisa diproses dalam pengadilan pidana biasa ketika dia sudah dilantik. Maka ketika dia sudah dilantik, prosesnya tidak lagi dilakukan di forum atau pengadilan biasa, tapi sudah forum atau pengadilan politik. Dalam hal ini, the impeachment proses. Ya, kedua. Yang ketiga, sobat era sekalian, kalau ternyata bisa dibuktikan ijazahnya bermasalah, alias ijazah palsu atau ijazah yang tidak setara dengan SLA, ijazah yang tidak memenuhi syarat persyaratan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, ini pun bisa menyebabkan Gibran kemudian di-impeach dengan alasan, dengan sebuah pendapat bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat. Bahkan bisa dikatakan juga dia melakukan perbuatan tercela, tergantung bagaimana konstruksi yang dibuat para wakil rakyat. Itu yang kita katakan sebagai sesuatu yang impeachable. Tapi apakah kemudian jalan itu akan digunakan atau tidak oleh DPR sebagai sebuah impeachment, ya, atau the trial of impeachment, percobaan pemerintahan presiden, yaitu soal konstelasi politik. Makanya kita ulangi lagi perdebatan antara Rocky Gerung dan Kodari. This is impeachable, ya, bisa di-impeach, dapat di-impeach, memenuhi kualifikasi impeachment, tapi apakah dapat di-impeach atau tidak itu soal lain. Tapi ingat, kita bicara konstelasi 2024 pasca 1 Oktober ke atas. Jadi anggota DPR-nya anggota DPR yang baru, bukan anggota DPR yang lama, ya, begitu. Oke, sahabat sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian mengenai isu Fufu Fafa ini, ya. Fufu Fafa, luar biasa, ya. Fufu Fafa, begitulah bunyinya, ya. Oke. Ini Andi Arif, ini teman saya, ya. Teman saya di UGM, rupanya cukup ini juga dia, ya, cukup berumur juga penampilannya sekarang. Dia teman saya di UGM waktu itu, ya, sekarang sudah masuk menjadi bagian dari kekuasaan istana, ya. Sebelumnya aktif sebagai orang yang kritis dengan pemerintahan sejak mahasiswa, ya. Oke, coba kita bacakan, ya. Oke. Bang Refli, kalau Jawa Barat gimana? Perlu golput juga enggak? Aduh, jangan tanya saya, ya. Karena saya penduduk DKI. Lagi di Palembang, ya Pak. Karena gini, dalam konteks Jawa Barat itu, ya saya di Palembang. Konteks Jawa Barat itu, Anies sendiri memilih tidak mencalonkan, ya. Apakah Bung RH pernah dimaki bujangan lapuk seperti dimaki ke Rocky Gerung? Loh, kok saya dibilang bujangan lapuk? Saya udah punya anak dan istri, ya kan? Mereka nggak paham, ya. Kemudian Komisi Pelindung Kaisang KPK. Kalau si Wowo sampai nggak marah, nggak tahu deh gimana kejantanan si Wowo ini. Diri dan anaknya dinista, ya. Ya memang kemarahan itu sangat-sangat bergantung, ya, siapa yang mengucapkannya. Kalau seandainya itu diketahui Prabowo sebelum 2024 ini, let's say sebelum 2019 lah, ya, sebelum gabung dengan bapaknya, saya kira ya dia pasti akan marah besar, ya, menuntut mungkin. Prabowo lebih sakit hati dinilai 11 daripada diomongi anak majikannya. Oke. Terindikasi banyak sekali pelanggaran, apakah kalau lengser Jokowi bisa diadili? 1. Pengakuan Agus Raharjo di Istana Jokowi. 2. Ijazah palsu. 3. Gratifikasi anak-anak Jokowi. 4. Kebohongan 100.000 triliun. Ya bisa, tetapi tentu ada kualifikasinya, ya. Tidak sembarangan juga. Refli Harun, coba di reset password Twitternya, atau RH lupa password, lupa email, atau lupa nomor HP untuk login. Mustahil RH bisa nge-tweet tanpa menguasai akun tersebut. Begini, sobat sekalian, akun tersebut sudah kebuka di HP saya, ya, sudah terbuka di HP saya, dan satu-satunya HP, jadi tidak di HP lain.
Karena kalau saya mau melogin di HP lain nggak bisa saya. Karena pertama waktu itu ternyata yang menguasainya itu bukan lagi Gmail saya tapi Gmail orang lain. Tapi orang lainnya itu tidak memanfaatkannya juga. Nah, itu. Jadi dia menguasai email recovery-nya. Ya benar, email recovery-nya, tetapi barangkali dia tidak menguasai akunnya untuk digunakannya. Tapi yang jelas pernah ada 2 cuitan ya, yang bukan cuitan saya. Itu soal saya nanti ya, kita lihat nanti ya. Halo semuanya, jangan lupa timnas wajib menang versus Australia, mantap jiwa. SMK apa masih jadi siluman? Kemudian setuju Bung RH, angkat aja dulu yang tinggi, terus dibanting kuat-kuat. Maksudnya, suarakan kebenaran dan bongkar dan hukum yang menyelewengkan ketidakadilan. Kalau dalam main catur, Mulyono sedang mainkan mode blokiran. Bang, beratlah, ngaku pasti dihalangi terus. Yang membuat heran, kenapa Prabowo diam saja? Apakah beliau tahu padahal berita ini sudah viral? Ya, tentu dia serba salah kan? Dan saya kira dia tidak punya kepentingan untuk memprotes ini ya kan? Kemudian Bang Refli, kalau di impeachment itu satu paket presiden wapres atau bisa hanya wapres saja? Bisa wapres saja ya, tidak harus satu paket. Gibran wajib dipenjara. Curang masa sepede itu. Ingat loh, yang ngutang loh juga yang bayar. Impeachment tergantung tekanan publik. Tunggu tanggal 20, sehabis itu jungkalkan anak longgor. Harusnya kasih pelajaran ke Gibran biar dia tahu jangan sembarangan menghina orang. Asik tipu-tipu, lobby-lobby dan upeti. Oh jagonya. lagu bento ya. Dan pada akhirnya palingan political bargain, apalagi sudah menduduki wapres. Ya nggak apa-apa. Kan tugas kita hanya menyampaikan. Kalau soal kemudian berhasil atau tidak, itu soal lain. Si Wowo masih takut sama si Mulyono, jadi anteng. Walaupun diulek. Pesimis KPK aja mundur, satu-satunya jalan adalah pengadilan rakyat dengan mahasiswa turun ke jalan. Sabar dulu, tunggu sebulan lagi setelahnya lengserkan. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya yang ingin saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, akun Fufufafa ini in difficult situation. Kita lihat bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan segala sesuatunya terkuak dengan baik dan negeri ini akan menjadi negeri yang baik-baik saja. Negeri yang baldatun, thayyibatun warafun ghafur, karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik. Pesimis boleh, tapi berdoa jalan terus. Ya, Pak Prabowo, Anda sebentar lagi dilantik jadi presiden, wujudkan janji Anda. Kami menanti berantas korupsi seberantas-berantasnya. Berikutnya adalah sejahterakan rakyat, berantas kemiskinan, dan jaga serta tumbuh kembangkan demokrasi. Karena itu juga penting sebagai gizi hidup anak-anak bangsa. Tidak hanya makan yang kita butuhkan, tapi kita juga butuh gizi yang bernama demokrasi, yang di dalamnya ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan tanpa demokrasi, omong kosong, omon-omon, korupsi bisa diberantas. Kenapa? Karena orang takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat karena takut akan konsekuensi dikriminalisasi. Rocky Gerung contohnya, secara tidak sengaja bilang Gibran korup karena menerima setoran setiap hari Sabtu dari para menteri. Itu kata Rocky Gerung di dalam debat di iNews, dalam closing statement acara iNews. Tapi boro-boro materinya itu yang kemudian diperiksa oleh KPK, dia dilaporkan oleh orang yang tidak punya kepentingan, mengatasnamakan sebagai relawan Gibran, ya. Entah apa motifnya, cari perhatian atau apapun, we don't know exactly. Tapi intinya bukan itu yang ingin kita kembangkan dalam berdemokrasi. Demokrasi itu adalah ya kita lindungi kebebasan berpendapat oleh orang-orang yang berpendapat dengan cara yang bertanggung jawab, yaitu mengemukakan fakta, data, analisis yang masuk akal, serta punya komitmen untuk menegakkan negara ini sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya, sesuai dengan amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sahabat era sekalian, itu yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.